Dikau Tuhan. Kami mengagungkan, kami muliakan nama-Mu. Saat ini berguna bagi kami untuk duduk di bawah kaki Dikau, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Namun kami menyadari keterbatasan kami dalam mendengarkan firman-Mu, apalagi dalam pengertian dan dalam iman untuk melakukannya. Sebab itu kami datang merendahkan diri kami kepadamu. Biarlah Roh-Mu yang suci bekerja dalam kami Tuhan, untuk menolong kami, membuat kami sadar akan diri kami, membuat kami bisa memusatkan hati dan pikiran kami untuk menampung firman-Mu. Dan kalau kami kembali dari tempat ini, kami merasakan pekerjaan firman-Mu yang membuat kami merasakan kasih-Mu, membuat kami untuk bergairah menyaksikannya, bergairah untuk hidup melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang menggoda kami, mengganggu kami, Bapa, bersatu hati kami panggil nama Engkau, berusir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baiklah, kita duduk dengan tenang, dan dalam kesempatan ini kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita sudah sama-sama mengetahui dan mendengarkan bagaimana kita sekarang masih tetap dipercayakan oleh Tuhan untuk masuk dalam pelayanan pengabaran kabar mempelai sampai Tuhan datang. Dan kali ini kita dipercayakan oleh Tuhan untuk masuk dalam pelayanan kebaktian persekutuan Natal yang akan diadakan di Surabaya, yang tempat yang kita sudah cari dan kemungkinan besar akan kita gunakan nanti adalah di Tunjungan Plaza 3, di Ballroom Tunjungan Plaza 3. Kita tetap mendoakan ini, itu tempat yang besar untuk saat ini di kota Surabaya. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan, jangan ada gangguan-gangguan. Juga kita berdoa buat pembicara-pembicara yang Tuhan siapkan untuk kita. Dan kita berdoa juga buat Bapak dan Ibu Toteis yang oleh kemurahan Tuhan, Tuhan sudah menggerakkan hati mereka dan mempersiapkan mereka untuk bisa hadir bersama kita sekalian di tempat Surabaya sini untuk masuk dalam pelayanan kebaktian Natal persekutuan yang akan datang. Kita berdoa juga buat peserta-peserta baik dari dalam negeri, dari luar negeri. Dari dalam negeri kita rasanya akan menerima banyak tamu-tamu, baik hamba Tuhan maupun para imam-imam. Dari beberapa jemaat sudah menyatakan diri siap untuk menggabungkan diri dalam nyanyian grup kor, sangkor bersama nanti yang akan ditampilkan di kebaktian 7 kali kebaktian. Dan ke-8-nya adalah kebaktian sekolah minggu. Jadi Natal kali ini merupakan Natal yang merupakan Natal lengkap, sebab mulai dari sekolah minggu nanti akan ada, maka itu akan memulaikan aktivitas itu di tempat ini nanti di Gereja Lemah Putro ini tanggal 30 November. Kepada guru-guru sekolah minggu untuk mempersiapkan anak-anak sekolah minggu direncanakan tanggal 30 November, bukan September, November. 30 November kita akan hari Minggu akan mengadakan kebaktian Natal persekutuan anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Mudah-mudahan kebaktian itu sudah bisa dihadiri oleh Bapak dan Ibu Toteis sebagai orang tua yang sebagaimana tahun-tahun yang lalu saya selalu mengikuti kebaktian Natal ini di antara anak-anak sekolah minggu, dan mereka sangat berbahagia dihadiri oleh opa dan oma. Dan mari guru-guru sekolah minggu untuk mempersiapkan diri, sebab waktunya tidak seperti tahun lalu bulan Desember, justru pada akhir Desember. Tapi tahun ini saudara Desember, tapi tahun ini saudara merupakan pembuka Baktian Natal tanggal 30 November yang akan datang. Kemudian para imam-imam juga akan hadir. Kebaktian kita nanti, kebaktian kaum muda, kebaktian kaum wanita juga akan ada dalam kebaktian Natal persekutuan itu. Kebaktian kaum muda akan bergabung dengan kebaktian umum, ya. Kebaktian kaum muda akan bergabung dengan kebaktian umum. Jadi saudara-saudaraku, rasanya kebaktian ini cukup besar sehingga kita jangan merasa waktu ini panjang. Untuk 2 bulan, kurang lebih 2 bulan ini
kita mempersiapkan diri, tidak panjang waktunya itu, bahkan untuk sekolah minggu sudah kurang dari 2 bulan persiapan saudara-saudara. Untuk Sangkor, saya mohon supaya mempersiapkan diri dan diri saudara-saudara yang hari-hari lalu banyak sibuk dan sebagainya sehingga kurang ikut dalam kegiatan pelayanan. Mohon supaya saudara memperhatikan pelayanan saudara agar kebaktian Natal itu merupakan satu kebaktian pemuncakan pelayanan kita untuk tahun 1997 untuk lebih ditingkatkan lagi nanti sampai pada tutup buka tahun. Jadi jangan malah merosot. Kita lihat teladan dari orang tua yang sempat mengunjungi kita, Bapak dan Ibu Toteis, dalam keadaan sakit. Dan sakitnya bukan sakit biasa. Dia menderita penyakit kanker yang sebenarnya sungguh-sungguh menghalangi pelayanan. Tetapi penyakit itu pun dia usahakan untuk jangan sampai menghalangi pelayanannya. Dan waktu dia akan dioperasi dengan ketentuan tidak boleh melayani selama 6 bulan, dia merontak untuk daripada tidak bisa melayani, lebih baik dia tidak dioperasi untuk tetap melayani sampai Tuhan datang. Jadi yang kita lihat itu teladan dari seorang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan menjelang hari Tuhan. Mari kita memang banyak halangan, banyak rintangan, tapi mari kita sama-sama berjuang, bergumul untuk bisa tetap melayani. Para imam-imam, para Sangkor, dan para pengerja-pengerja, jangan larut dalam kesibukan, jangan larut dalam percobaan. Percobaan itu harus digumulkan di dalam pelayanan. Jangan karena percobaan meninggalkan pelayanan, tapi justru di dalam percobaan pelayanan ditingkatkan untuk dapat menyelesaikan percobaan-percobaan itu. Sebab itu ambillah jalan yang positif, jangan jalan negatif, sebab akhirnya akan kalah. Berdoa juga selain buat pembicara, buat panitia, dalam hal ini BP dan seluruh pelayanan-pelayanan. Kita satu dalam doa. Saya mohon supaya tim doa untuk menyusun dengan cermat hal-hal yang akan didoakan, supaya setiap kali kita berdoa dengan sebaik-baiknya. Berdoa buat yang terutama juga didoakan adalah bagian acara, supaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan suatu kehendak Tuhan di dalam mereka untuk bagaimana menyusun acara untuk kita bisa menampilkan yang indah dan dapat dinikmati, dapat dimanfaatkan. Sebab menyusun acara itu tidak gampang, itu membutuhkan suatu hikmat, suatu semacam suatu hikmat, suatu pembukaan dari Tuhan, hal-hal yang bisa sangat tepat untuk bisa dengan secara baik pelayanan firman yang memang dibutuhkan itu bisa masuk di dalam semua peserta-peserta nanti. Kemudian seluruh sidang jemaat kita bersiap, yang seperti pada waktu yang lalu yang barusan kita alami, memang kita banyak kesukaran pada waktu itu, kesukaran akomodasi. Tapi nyatanya di tengah-tengah kita banyak tempat yang bisa dimanfaatkan, banyak tempat yang terbuka yang pada waktu itu malah kita belum sempat mengisi dengan berbagai-bagai alasan. Dan salah satu alasan kita belum dapat memanfaatkan semua rumah yang dibuka itu adalah kita kekurangan kasur. Tempatnya, jumlahnya untuk menampung orang pada waktu itu sangat cukup, tetapi kita kekurangan kasur. Kita kekurangan kasur dan itu sulit untuk dipinjam di sana sini, sehingga saya berpikiran di antara saudara-saudara yang mungkin tahu cara mengatasi kasur-kasur ini bagaimana. Kita membutuhkan kasur-kasur spon yang agak tebal, kemudian sarungnya pada waktu yang lalu di Jalan Johor kita menjahitkan sarungnya itu. Tapi kali ini saya ingin melibatkan seluruh sidang jemaat, saudara yang tahu di mana mendapatkan spon yang baik untuk bisa dipakai kasur, sehingga tempat-tempat yang disediakan seumpamanya hanya tidak ada tempat tidur, dan itu memang agak sulit kalau kita mencari seluruhnya dengan tempat tidur yang jumlah yang sangat besar. Tapi waktu lalu pengalaman kita di tempat-tempat itu ditaruh kasur yang sebaiknya agak tebal sedikit agar peserta-peserta yang ada ini tidak terganggu kesehatannya, dan untuk kota Surabaya itu sangat memungkinkan, sehingga rasanya keterlibatan sidang jemaat ini sangat dibutuhkan. Kalau ada yang
mungkin mendapatkan kasur atau mendapatkan spon itu, dan kemudian ada yang mempersiapkan tenaga untuk menjahitkan sarungnya dan juga sekaligus bantal-bantalnya dan sebagainya. Kita persiapkan sejak sekarang. Saya rasa itu sangat bermanfaat. Saudara-saudara yang mempunyai rumah, dan selalu kami mendapat laporan ada rumah tapi kasurnya tidak ada, ada rumah tapi kasurnya tidak ada, sehingga kali ini kita tidak usah harus terus kalah dengan masalah kasur ini. Kali ini kita coba usahakan. Saya pikir kita bisa dapat mengatasi itu, dan untuk ini saya mohon supaya saudara menghubungi bagian akomodasi. Saudara Kaleb yang tadi pembukaan, Saudara Kaleb mohon persiapan saudara untuk mengatasi masalah ini. Dan lain-lain kita akan persiapkan pada hari-hari yang akan datang. Jadikan kami satu, ini tema yang tidak boleh diturunkan sampai nanti akhir tahun ini. Kita tetapkan di sini. Kita hanya akan aturkan bagaimana lebih bagus untuk memasang tema ini tetap menjadi tema kita dalam pelayanan ini, dalam ibadah. Setiap kali saudara masuk, baca tema ini. Setiap kali masuk, baca, supaya kerinduan ini menjadi mendarah daging, dan Tuhan akan berikan di dalam kita suatu peringatan untuk jangan bekerja sendiri-sendiri tanpa suatu kesatuan, bukan kelompok-kelompok seperti disebutkan dalam Yesaya pasal 9, carang tanpa pokok, ekor tanpa kepala, kepala tanpa ekor, tapi supaya kita ini dalam satu kesatuan. Setiap kali saudara masuk dalam ibadah baca ini, jadikan kami satu, oh Tuhan, merupakan doa yang dinaikkan, tidak secara kebiasaan, tapi kerinduan yang kita tidak mau lepaskan. Sehingga kesatuan ini akan mulai dari nikah saudara disatukan, ibadah, pelayanan kita dalam satu kesatuan yang kompak untuk melayani Tuhan. Banyak hal-hal yang ingin saya sampaikan, tapi nanti pada kebaktian-kebaktian berikut saudara tetap mengikuti komando dari firman Tuhan. Kebaktian-kebaktian merupakan suatu kesempatan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, di mana Tuhan akan berfirman di dalam kita. Kita menaikkan doa kita menaikkan penyembahan kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ini komunikasi yang Tuhan siapkan untuk kita. Jadi bukan komunikasi seperti caranya dukun-dukun, komat kamit, oh ini komunikasi dengan Tuhannya, bukan. Tapi komunikasi dengan Tuhan di dalam firman, di dalam doa penyembahan kita, di dalam kita melayani Tuhan. Ini suatu komunikasi langsung dengan Tuhan. Sebab itu saya anjurkan untuk setiap anggota sidang jemaat, jangan ada yang pasif, tapi kita semua dalam satu kegiatan tapi menyatu, ya. Kegiatan tapi menyatu di dalam tubuh Kristus. Segala dana, segala pengorbanan saudara jangan karena seorang manusia, tetapi kepada tubuh Kristus, supaya korban itu tidak kadaluarsa. Ada saudara-saudara yang mempersiapkan diri untuk menerima hamba-hamba Tuhan, tamu-tamu dari mana saja. Dan memang tamu itu bervariasi. Ada yang datang dari luar negeri, dari negeri Belanda, mungkin dari Filipina. Saya sudah menerima suratnya, dan satu keluarga sudah mempersiapkan diri untuk menerima saudara ini dari Filipina. Dari negeri Belanda, saudari Esther ada di sini, nanti besok akan pulang dengan Om Toteis, tapi kembali lagi dengan Om Toteis. Saudara-saudara, kemungkinan selain dari saudari Esther akan ada lagi rekan-rekan orang-orang Belanda yang mungkin akan merindukan ikut. Mungkin hamba Tuhan, mungkin tua-tua. Saya belum tahu bagaimana kegerakan yang terjadi di negeri Belanda mengenai persekutuan fellowship kita dengan Indonesia, Belanda dan Indonesia, khususnya Amsterdam. Dan waktu kami ke sana bukan cuma Amsterdam, hampir seluruh hamba Tuhan di Amsterdam, di Nederland, di kabar mempelai ini ikut dalam fellowship itu. Sehingga siapa tahu mereka punya hati digerakkan untuk datang. Jadi tamu-tamu kita itu bervariasi. Ada dari luar negeri, ada hamba-hamba Tuhan yang dari kota-kota, ada yang dari desa-desa. Sehingga untuk kita menerima tamu, terus terang aja memang ada variasinya. Saya mengatakan ini bukan untuk mengagungkan yang lain, mengecilkan yang lain, tidak. Tapi seperti saya mengalami dulu, saya dalam ikut fellowship itu, saya sangat senang di tempat di mana sesuai dengan kondisi saya. Kalau saya ditaruh pada waktu itu di tempat yang mewah-mewah, saya tambah bingung saya. Tapi di tempat yang sesuai dengan kondisi saya, itu sangat menyenangkan.
Jadi ada orang desa, kalau kita taruh di hotel bintang 5, dia buka keran aja nggak tahu. Kasihan, sungguh kasihan. Jadi tidak usah minder, saudara punya tempat. Mungkin tempat itu cocok untuk orang desa, cocok untuk hamba Tuhan. Saya mengatakan ini tidak untuk membeda-bedakan, tetapi untuk menunjukkan kepada saudara bahwa di kalangan kami hamba-hamba Tuhan itu bervariasi. Dan kami sangat mengerti. Waktu dulu saya demikian juga, sampai sekarang saya sangat mengerti di mana saya ditempatkan oleh Tuhan. Saya sangat mengerti sesuai dengan kebutuhan saya. Puji Tuhan. Jadi saya mohon pengertian saudara-saudara untuk rela dalam hal ini, supaya dalam kebaktian nanti jangan kita hanya bertemu pada kebaktian, tapi tamu-tamu kita bisa membaur di dalam sidang jemaat. Para imam-imam dari panitia, saya menerima laporan mereka berusaha untuk menampung para imam-imam ini. Ya, tadi saya katakan kita siapkan baik rumah-rumah apa saja yang kita bisa lakukan dengan itu tadi. Para imam-imam ini juga nanti akan datang dari Sorong. Saya mendengarkan gembalanya ada di sini, mereka juga akan datang dengan imam-imam, betul? Iya, dari Malang, dari Mojokerto, dari Lumut, dari mana-mana. Sudah, dari Jakarta juga imam-imamnya akan datang. Jadi kita perlu membantu sebagai tuan rumah, sedikitnya mempersiapkan tempat untuk mereka menginap di antara kita sekalian, dengan catatan jadilah tuan rumah yang bisa bersaksi tentang kasih Allah yang saudara terima, tidak untuk menceritakan hal-hal yang membuat kita lemah. Puji Tuhan. Mari kita akan sekarang langsung dalam firman Allah, kitab Wahyu pasal yang ke-10. Kitab Wahyu pasal yang ke-10. Sekali lagi saya mohon kepada para imam-imam, terutama sangkor musik, untuk mempersiapkan diri. Musik untuk mempersiapkan aransemennya dan sebagainya, supaya dalam kebaktian itu jangan ada satu kali saudara nganggur, sehingga terus-terus dalam kebaktian ini ada suatu kerjasama yang indah. Wahyu pasal yang ke-10. Wahyu pasal yang ke-10 kita sudah mulai dalam Bible Study sebagai pendahuluan. Pasal 10 ini dalam tanda tutup pendamaian dengan 7 percikan darah. Ya. Tutup pendamaian dengan 7 percikan darah. Jadi ada 7 percikan darah pada tutup pendamaian ini. 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian. Pengertian umum dari tutup pendamaian adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Itu pengertian. Ada 3 unsur dalam tutup pendamaian ini. Nomor 1, tutupan pendamaian. Coba tolong. Tutup pendamaian. Ada 3 unsur di situ. Ini 3 oknum Allah. Ya. Nomor 1, tutup pendamaiannya. Tolong. Iya, itu terbuat dari emas. Dari emas. Itu emas murni, terbuat dari emas. Tutup pendamaian ini bicara dari Tuhan Yesus Kristus, anak Allah. Anak Allah. Tidak usah terlalu diperbesar-besarkan tentang anak Allah atau Allah anak. Tidak usah dibesar-besarkan. Tujuannya adalah Tuhan Yesus. Ya. Ada yang mengatakan Allah anak, ada yang mengatakan anak Allah. Memang kalau dalam ilmu bahasa mempunyai pengertian sendiri, tapi tidak usah dibesarkan. Maksudnya Allah anak atau anak Allah ini adalah Tuhan Yesus yang lahir Allah menjadi manusia, yang dalam Natal nanti akan menjadi pusat perhatian seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Lahirnya Yesus sebagai Allah menjadi manusia. Kemudian unsur kedua adalah kerubium. Ya, salah satu kerubium ini bicara tentang Allah Bapa. Kalau Allah Bapa tidak pernah disebutkan Bapa Allah, enggak. Allah Bapa. Ya. Allah Bapa. Kemudian unsur yang ketiga adalah kerubium yang lain. Ini menunjuk kepada Allah Roh El Kudus.
Jadi 3 oknum Allah dalam satu kesatuan, satu pribadi, ya. Allah Bapa, tunjukkan, ya. Allah Roh, Allah Anak, ya. Kemudian Allah Roh El Kudus. Namanya Tuhan, tunjukkan, Tuhan, ya. Satu aja, Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus itu yang merupakan pelindung, penaung, pengayom dari gereja Tuhan. Dia yang menutup tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu bicara tentang gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang sudah diisi. Coba saudara perhatikan. Jadi gereja Tuhan yang sudah diisi. Kalau saudara lihat kitab Wahyu ini, tidak mengapa kita ikut kembali Wahyu pasal 5. Coba Wahyu pasal 5 kita baca, kita lihat Wahyu pasal 4 dan pasal 5, ya. Wahyu pasal 4 dan pasal 5 itu tentang tabut perjanjian. Tabutnya perjanjian. Ini bicara tentang gereja Tuhan, ya. Tabutnya perjanjian, tolong. Ya. Ya. Tabutnya, ya. Kemudian pasal 6 isi dari tabut perjanjian. Pasal 6 isi dari tabut perjanjian, tunjukkan, yaitu tongkat Harun. Tongkat Harun. Ini isinya. Sekarang ini tongkat ini bicara tentang Roh El Kudus. Jadi gereja Tuhan itu isinya adalah Roh El Kudus, tongkat Harun. Tunjukkan tongkat Harun, ya. Itu Roh Kudus. Kemudian yang kedua, pasal yang ke-7, buli-buli emas. Ya, buli-buli emas. Buli-buli emas. Itu bicara tentang firman Allah. Tentang firman Allah. Buli-buli emas tentang firman Allah. Buli-buli emas yang berisi mana, itu tentang firman Allah. Ini pengertian secara umum, ya. Kalau secara khusus seperti saya sudah terangkan pada waktu-waktu yang lalu, itu bicara juga tentang setiap pribadi yang diisi oleh Roh Kudus, oleh firman Allah. Kemudian pasal 8 dan 9. Pasal 8 dan pasal 9, pasal 8 dan pasal yang ke-9 itu tentang 2 loh batu. Ini bicara tentang kasih. 2 loh batu itu bicara tentang kasih. Nah, kita lihat gereja Tuhan ini sedang diisi oleh Tuhan. Gereja Tuhan sedang diisi dengan Roh Kudus. Tolong tunjukkan. Ya, diisi dengan Roh El Kudus. Gereja Tuhan diisi dengan firman, ya. Kemudian gereja Tuhan sedang diisi dengan kasih Allah. Jadi Tuhan sedang mengisi gereja Tuhan ini, jangan sampai kosong. Nah, kalau gereja ini sudah diisi dengan semua ini, jadi ada Roh Kudus, ada firman Allah, pembukaan firman Allah, sampai menjadi iman yang kokoh, yang kuat. Kemudian ada kasih Allah. 3 hal ini. Kalau ini sudah ada, maka Tuhan akan menutup tabut itu dengan tutupan yang namanya tutupan pendamaian. Tutupan pendamaian. Ini artinya Tuhan menempatkan dirinya di dalam gereja Tuhan sebagai pengayom, sebagai pelindung, sebagai kepala, sebagai raja, sebagai imam besar, sebagai mempelai laki-laki dari surga. Itu tutupan. Itu tutupan dari tabut perjanjian. Jadi kita sedang menanti ini. Saatnya gereja Tuhan ini menerima tutupan ini. Jadi ibadah kita tidak berhenti kalau kita sudah sempurna. Tidak berhenti di situ. Banyak orang memikirkan, oh kita sampai sempurna. Bukan sampai sempurna itu akhir dari perjuangan kita. Tapi sesudah sempurna itu Tuhan berada di atas kehidupan kita sebagai kepala.
itu akhirnya. Hubungan antara tubuh dan kepala itu akhirnya. Sebab kalau terjadi hubungan antara tubuh dan kepala, itu artinya kita sudah memiliki kehidupan yang disebutkan kehidupan kekal. Tidak bisa lagi diganggu oleh setan, tidak bisa lagi dikalahkan oleh maut. Gereja Tuhan itu hidup selama-lamanya. Kalau kita hanya baru sempurna tapi tanpa kepala, masih bisa kalah. Masih bisa kalah. Tapi kita harus meningkat sampai kepada kita ada hubungan dengan Kristus sebagai kepala. Jadi arah pertumbuhan kita dalam Efesus pasal 4 itu kepada Kristus yang adalah kepala. Nah, kita lihat pasal 10 ini itu tutup pendamaian. Nanti pasal 11 dari kitab Wahyu ini, pasal 11 dari kitab Wahyu, pasal 11 dari kitab Wahyu itu 2 kerubium. Jadi pasal 10 itu tutupannya bicara tentang Allah anak. Nanti pasal 11 2 kerubium. Ya, 2 kerubium. Ya, sehingga menjadi lengkaplah tutupan pendamaian. Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 12 terjadilah Shekinah, sinar kemuliaan. Jadi begitu gereja Tuhan ada hubungan dengan Kristus sebagai kepala, dia sebagai raja di atas segala raja, dia menjadi imam besar buat sidang jemaat, dia mempelai laki-laki, maka sinar kemuliaan itu akan bersinar dalam gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan dimasukkan oleh Tuhan ke Yerusalem baru. Kemudian pasal 13 dan selanjutnya ini bicara tentang ini, pasal 13 ini tentang musuhnya gereja. Musuhnya gereja Tuhan. Musuhnya gereja Tuhan, setan, nabi palsu dan antikris. Ya, kita tidak bicara dulu selalu terjauh-jauh itu, tapi saudara sudah melihat urutan ini. Sehingga ibadah kita tidak comot-comotan sana dalam pemberitaan firman, tapi ada arah kemana gereja Tuhan ini akan dibawa. Ada di dalam Alkitab ini sendiri. Sebab itu mari tempatkan diri untuk digembalakan di dalam firman Allah. Tempatkan diri dalam penggembalaan firman. Sebab kita dibimbing, kita dituntun oleh Tuhan lewat firman-Nya untuk bisa mencapai kehidupan yang sebenarnya. Bukan tanpa percobaan, ada percobaan. Ada percobaan, tapi percobaan bisa dikalahkan. Ada macam-macam kesulitan, tapi kesulitan itu bisa diatasi. Mari, kita akan sekarang memeriksa pasal 10 ini. Saudara sudah lihat dalam rangka kesatuan ini, dalam rangka kesatuan pemberitaan ini sudah bisa melihat. Sekarang kita akan bicara tentang tutupan pendamaian ini dengan 7 percikan darah di atasnya. Jadi tutupan pendamaian ini bukan tanpa percikan darah. Kalau kita bicara tentang tutupan pendamaian, itu jelas dengan percikan darah. Itu jelas dengan percikan darah. 2 Korintus pasal yang sebelum kita membaca ini, kita baca dulu 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, supaya kita melihat dalam memberitakan tutupan pendamaian ini, dalam memberitakan tutupan pendamaian ini, bagaimana keikutsertaan kita sidang jemaat. Jadi kalau dikatakan tentang tutupan pendamaian, itu bicara tentang Yesus Kristus. Itu juga dibicarakan sebetulnya kaitannya apa dengan sidang jemaat. Ada kaitannya dengan sidang jemaat. Jadi bukan tanpa kaitan. Kalau Yesus menderita di atas kayu salib itu ada kaitannya dengan sidang jemaat. Mari kita membaca 2 Korintus pasal yang kelima. Mulai ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi ini sebetulnya kehidupan yang sebenarnya, bukan hidup untuk diri sendiri. Dan ini yang banyak kali tidak dimengerti oleh manusia. Manusia memikirkan kehidupan ini untuk diri sendiri. Kehidupan untuk diri sendiri justru kematian. Hidup untuk diri sendiri itu justru kebinasaan. Nah, ini kita
harus mempunyai pengertian, dan pengertian ini bukan dari diri. Dalam doa tadi yang kita naikkan bersama, yang saya ucapkan, kita sebenarnya tidak ada kemampuan untuk bisa mendengar firman, tidak ada kemampuan untuk mengerti firman itu. Tapi firman Allah ini, Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kita pengertian. Hidup itu sebetulnya apa? Hidup untuk diri sendiri itu sebenarnya mati. Tetapi manusia memilih ini. Manusia cenderung untuk senang hidup untuk diri sendiri. Di dalam kegiatan bersama mempersiapkan diri menyambut Yesus Kristus yang akan datang ini, kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk memandang Dia, tidak untuk diri sendiri. Jadi kita dilatih, nanti kita terima tamu mungkin seminggu, ada tamu yang datang mungkin 2-3 hari langsung pulang, ada yang mungkin sesudah kebaktian masih tinggal karena menunggu kapal. Biasanya ini ditampung di Johor, dan kami sudah terbiasa untuk tidak memikirkan diri kami sendiri, tetapi sudah biasa dengan banyak orang. Di Jalan Johor sebelum kebaktian persekutuan, orang sudah penuh di situ. Sesudah kebaktian masih penuh di situ. Tetapi sudah merupakan kesukaan, sebab kita dilatih oleh Tuhan untuk masuk dalam arti hidup yang sebenarnya, bukan hidup untuk diri sendiri. Ulangi ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Yesus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup supaya orang yang hidup ini tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, itulah Yesus Kristus. Untuk tubuhnya Kristus. Siapa ini tubuh Kristus? Ya, anak-anak Tuhan itu yang ditebus dengan darahnya. Tubuh Kristus itu anak-anak Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan, itu tubuh Kristus. Imam-imam, itu tubuh Kristus. Anak-anak ketebusan. Sehingga kita saling dalam satu kesatuan. Nanti di padang belantara bukan hanya satu orang. Di padang belantara di mana kita disiapkan untuk menjadi satu kesatuan. Bukan hanya orang hidup, tetapi nanti sesudah Yesus datang, orang mati akan bangkit dari segala zaman. Sehingga tubuh Kristus ini begitu besar. Kalau kita sekarang mau hidup untuk diri sendiri, tidak cocok dengan tubuh Kristus. Tidak cocok, akan terlepas. Nah, kita sedang dilatih oleh Tuhan. Kita mendapat kesempatan, sedang dilatih oleh Tuhan untuk bagaimana bisa saling menyambut seorang dengan yang lain dalam kasih Kristus. Kali ini kita berkesempatan banyak. Kali ini kita berkesempatan banyak untuk menjadi tuan rumah menyambut tamu-tamu. Kita sangat bahagia. Harusnya menjadi sangat bahagia. Baca terus ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Tidak menilai siapapun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi kita menilai manusia ini sebagai tubuh Kristus, tubuh yang rohani. Jadi bukan manusia alamiah. Tidak menilai seorang sebagai ukuran manusia. Ini bicara tentang manusia alamiah. Apa ini manusia alamiah? Dalam kesempatan kebaktian beberapa waktu tahun yang lalu, Bapak Pendeta Totes, Bapak Pendeta Injono pernah menerangkan, saya juga menerangkan, manusia alamiah adalah manusia yang tidak bisa bertobat. Manusia yang tidak bertobat, bahkan bisa menjadi tidak bisa bertobat. Ya. Jadi kita tidak menilai manusia macam itu, tapi kita menilai manusia rohani. Itulah orang-orang yang bisa bertobat. Ini anak-anak Tuhan. Ini anak-anak Tuhan. Kita semua ini bagian tubuh Kristus. Kita anak-anak Tuhan. Ya. Baca terus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang ada dalam tubuh Kristus, yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Terus yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah dekat. Ciptaan baru itu artinya kita diubahkan oleh Tuhan. Ciptaan lama itu dari lebu tanah. Itu ciptaan lama. Dalam Yohanes pasal 3 Tuhan mengatakan yang lahir dari daging itu daging juga. Itu ciptaan lama. Manusia Adam dan Hawa di Taman Eden itu ciptaan lama. Itu dari tanah liat. Itu dari bumi. Manusia duniawi, manusia daging. Itu ciptaan lama. Ciptaan baru, kita dirubah seperti Kristus.
seperti benih yang ada di dalam Kristus. Jadi kita sedang diciptakan baru oleh Tuhan untuk lahir dari firman, itu benih Kristus, untuk lahir dari Roh El Kudus, itu benih ilahi, untuk lahir dari kasih Allah. Ini manusia baru. Kita sedang dibaharui oleh Tuhan. Dalam Efesus pasal 5, permulaannya masuk dalam kebenaran. Efesus pasal 4, ya? Masuk dalam kebenaran. Manusia baru itu permulaannya melatih diri jangan bicara bohong, jangan bicara yang tidak benar. Itu permulaan dari manusia baru. Perkataannya benar. Jadi dusta kebiasaan, dusta yang direkayasa sampai dengan dusta otomatis, itu harus dilepaskan. Dusta otomatis itu banyak kali kita begitu gampang berdusta. Soal gampang aja, sudah makan? Oh sudah, padahal belum. Itu otomatis. Karena sungkan, karena lain sebagainya. Kan tak salah, oh saya belum makan tapi saya masih kenyang, saya tidak ikut makan. Atau saya nanti akan makan di mana. Tidak apa-apa, kita terus terang aja. Dengan dosa yang begitu kita anggap enteng, bisa justru membawa kita kepada keadaan menjadi manusia yang tidak benar, bicara yang benar. Sebab Tuhan sedang merubah kita untuk menjadi baru. Saudara taruh tanda dulu pada ayat ini. Saya mau tunjukkan ini namanya manusia baru ini, supaya saudara ingat permulaannya kita menjadi manusia baru itu dari mana. Menjadi manusia baru itu dari mana? Manusia yang ada rohnya, manusia yang ada firmannya, yang manusia yang ada kasihnya. Dimulai dari perkataan ini. Mulai dari perkataan. Coba kita membaca, saudara baca di rumah keseluruhannya, saudaraku. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ya. Efesus pasal keempat. Di sini disebutkan manusia baru, ya. Pasal 5 juga disebutkan manusia baru. Tapi kita baca manusia baru dalam Efesus pasal 4. Jadi manusia yang akan menuju kepada Kristus sebagai kepala ini. Mulainya kita baca ayat yang ke-21, mulai ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, terus yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Yang lama harus sudah lewat. Siapa yang ada di dalam Kristus harus meninggalkan yang lama. Dia jadi kelahiran baru. Dia ciptaan baru. Dia harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Yang manusia lama ini akan binasa oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, terus supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru. Siapa yang di dalam Kristus menjadi ciptaan baru, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita menjadi manusia baru, tidak ada kesulitan lagi untuk melakukan kehendak Allah. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan menjadi baru, punya kuasa, punya kewibawaan dari Tuhan. Nah, lihat permulaannya di mana? Ayat 25. Karena itu, untuk menjadi manusia baru itu, karena itu, buanglah dusta, dan berkatalah benar. Ya, berkatalah benar. Seorang kepada yang lain. Ya, karena kita adalah sesama anggota. Iya, puji Tuhan. Ini permulaan manusia baru. Manusia baru itu dilihat permulaannya ini. Orang ini baru dari mana? Lihat perkataannya. Ini manusia baru. Ini manusia baru. Lihat apa yang dia katakan. Buanglah dusta. Itu sikap pertama dari manusia baru. Buanglah dusta. Berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Karena kamu adalah anggota tubuhnya. Ini manusia baru. Ini tubuh Kristus. Mari kita kembali dalam 2 Korintus 5 tadi. Jadi kita lihat bagaimana tutupan pendamaian ini kaitannya dengan kita manusia ini. Manusia sidang jemaat untuk menjadi manusia baru. Ulangi ayat yang ke-17.
17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, dia adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini manusia baru. Ini manusia baru. Dan saudaraku, iblis datang nanti dengan pengajaran yang sesat untuk membuat manusia di dunia ini menjadi sungguh-sungguh hancur. Tidak bisa dibaharui. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah. Semuanya dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita. Ini pekerjaan pendamaian. Dia mendamaikan kita dengan dirinya. Dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi saudaraku, untuk pelayanan ini tidak sebarang Tuhan kasih. Kita ini memang masih banyak kekurangan kita. Tapi kalau Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian, ini kemurahan Allah yang harus kita hargai. Semua ini dari Allah, bukan dari manusia siapa. Yang dengan peran yang telah dan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Terus 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Memang kita ini banyak pelanggaran, banyak kekurangan. Tapi kalau Tuhan mau percayakan pelayanan pendamaian, kebaktian Natal persekutuan, itu sama dengan pelayanan pendamaian. Jadi jangan ada hati yang ditaburi dengan kepahitan. Dalam Bible Study sudah dibicarakan banyak itu. Tapi mari kita membuka hati kepada Tuhan, supaya Tuhan membaharui kita. Dan pelayanan baru nanti kita akan melihat pelayanan dengan kuasa Allah. Kalau kita bicara jujur satu dengan yang lain, Tuhan bersama kita dengan kuasanya, dengan pengaruh kewibawaannya. Dan kita tidak perlu takut, sebab Tuhan beserta kita. Yang utama kita harus perhatikan, dalam kesatuan tubuh Kristus, kita anggota yang satu terhadap yang lain. Jangan bicara tidak benar. Kalau salah ya salah. Dan saya kira kalau kita langsung bicara tentang kita salah, saudara kita begitu mendengar kita mengaku kesalahan kita, kasih Allah bekerja di dalam saudara kita, sehingga kita bisa menerima pengampunan dari Tuhan lewat saudara kita. Kalau kita mengaku kepada istri kita dengan secara jujur, Tuhan akan bekerja kepada istri yang juga anak Tuhan itu, untuk membaharui, untuk memberikan kita pengampunan. Demikian juga istri kepada suami. Kalau bicara jujur kepada suami, Tuhan akan bekerja dengan kasihnya kepada suami, untuk kita saling nyatu. Tapi kalau ada dusta, itu saudaraku, masalah tidak terselesaikan. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak turut campur. Tuhan tidak turut campur. Banyak kali kita mengalami, saya sebagai gembala menghadapi banyak masalah-masalah, menyangkut nikah, menyangkut hubungan satu dengan yang lain. Tidak selesai. Kenapa? Sebab kedua kelompok tidak bicara benar. Tuhan tidak ada di tengah-tengahnya. Kita mau coba mendamaikan tanpa Tuhan, tidak bisa. Korban pendamaian satu-satunya adalah anak domba Allah. Itulah Yesus Kristus. Dia penutup tabut, tutupan tabut pendamaian dia. Kalau kita mau didamaikan, datang kepada Tuhan, menjadi manusia baru, bicara benar. Kalau dosamu hitam seperti arang, kalau dosamu merah kirmisi sekalipun, kalau kita datang berperkara di hadapan Tuhan, Tuhan akan memutihkan yang hitam atau merah itu menjadi putih seperti bulu domba yang putih. Begitu janji Tuhan. Begitu janji Tuhan untuk kita. Segala sesuatu tidak bisa didamaikan dengan dusta, tidak bisa. Yang bisa mendamaikan kita, kita menjadi manusia baru di hadapan Tuhan, untuk dapat dipercayakan pelayanan pendamaian ini. Ayat berapa tadi? Lanjutannya. Ayat berapa? Ayat 19. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Iya, ia mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya, kami ini utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Ya.
Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini tangan Tuhan terbuka untuk kita, orang berdosa. Berilah dirimu. Diri yang mana? Diri yang berdosa itu. Datang dalam keadaan berdosa itu dan katakan kepada Tuhan. Seperti anak bungsu, dia berkata kepada bapaknya, aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Aku telah berdosa terhadap surga dan bapa. Tapi saudara lihat dalam cerita itu bagaimana bapa itu justru mengambilkan semua baru. Diberikannya baju yang baru, diberikannya sepatu yang baru, diberikannya cincin yang baru, diberikannya. Tapi di atas semuanya adalah ambilkan lembu yang tambun itu, sembelikan. Kita akan membuat suatu pesta, sebab anakku yang hilang sudah kembali, anakku yang mati dia hidup kembali. Ini yang baru, sesuatu yang baru, saudara-saudaraku. Segala sesuatu yang baru itu membuat gairah kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Kalau ibadahmu mulai, ya saya gunakan istilah yang mungkin tidak sopan, tapi itulah yang paling gampang saya ucapkan. Kalau ibadahmu mulai loyo, pelayananmu mulai loyo, perhatikan bukan hanya dosa ada di dalam dirimu, tapi perkara lama. Mungkin pelayananmu sudah hanya secara otomatis, kebiasaan, itu perkara lama. Perkara kebiasaan, pelayanan secara kebiasaan tidak menggairahkan. Tapi kalau pelayanan ini pelayanan dengan tanda-tanda yang baru, saudara-saudaraku, kita terus bergairah sampai kita nanti lebih hari lebih dekat dan menerima Kristus sebagai kepala. Kita mencapai sasaran terakhir. Gairahkan ibadah ini dengan membaharui kehidupan kita lewat korban Kristus. Jangan pelayanan ini pelayanan sifatnya lama, pelayanan yang membosankan, ibadah yang membosankan. Dunia ini membuat cara-caranya sendiri supaya dalam ibadah tidak bosan. Tapi di luar korban Kristus, cara-cara itu nanti akan tidak bisa bertahan. Malah akan banyak kali menjurus ke perkara-perkara duniawi untuk kembali lagi kepada dosa. Tidak ada kekuatan kemampuan untuk mempertahankan diri selain dari korban Kristus. Kalau kita dibaharui di dalam korban pendamaian, saudara-saudaraku, kita bisa bertahan di dalam pelayanan dan ibadah kita sekalian. Ayat 21 sudah selesai? Sudah. Ya, 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Iya, itulah Yesus. Tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Dia kena percikan darah. Dia tidak berdosa. Tapi kalau ia kena percikan darah, ia menderita, ia sengsara, bahkan mati di atas kayu salib, itu untuk membenarkan kita, supaya nanti saatnya kita akan tampil seperti dia tampil. Oh, puji Tuhan. Jadi sudah bisa melihat sekarang bagaimana tentang tutupan pendamaian dengan 7 percikan darah. Nanti kita akan masuk dalam kitab Wahyu pasal 10 ini. Bagaimana Tuhan membawa gereja Tuhan dalam pengaruh kuasa percikan darah yang ia alami. Bagaimana gereja Tuhan mengalami berkat dari sengsara yang dia alami sampai mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk dalam Wahyu pasal 10. Dalam Bible Study kita sudah membaca keseluruhannya. Namun pada pagi hari ini kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kita kesempatan dan kita tetap berdoa dan percaya supaya Tuhan memberikan kita kesempatan itu. Nanti kita akan membaca keseluruhannya, tapi pagi hari ini
kita membaca 1 sampai dengan 4. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Ya, malaikat lain yang kuat yang turun dari surga. Berselubungkan awan, Ya. dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ya, terus? Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ya. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ya, terus? Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Ya, terima kasih. Jadi ini lebih dahulu akan kita dengar pada pagi hari ini apa yang menjadi maunya Tuhan. Penampilan seorang malaikat yang kuat, malaikat yang tidak pernah akan jatuh. Ini malaikat yang kuat, yang tidak akan pernah jatuh. Ada banyak malaikat di surga, tapi malaikat-malaikat itu masih ada kesempatan untuk gugur, untuk jatuh. Dan kalau mereka jatuh, mereka langsung jadi setan. Itu malaikat-malaikat di surga. Kalau ia jatuh, ia langsung jadi roh-roh najis, roh jahat, roh-roh yang tidak baik. Jadi setan-setan, demon-demon yang berkeliaran, gentayangan di mana-mana. Itu malaikat yang jatuh. Dalam 2 Petrus disebutkan mereka itu dalam langsung dibuang oleh Tuhan, tidak mendapat kesempatan untuk bertobat. Malaikat itu tidak mendapat kesempatan untuk bertobat. Maaf, saudara. Malaikat itu tidak mendapat kesempatan untuk bertobat. Tidak seperti manusia. Manusia itu kalau jatuh dalam dosa, Kristus sebagai korban pendamaian berlaku untuk kita manusia, asal kita percaya kepada Dia. Tapi kalau setan, kalau malaikat begitu jatuh dalam dosa, dia tidak mendapat kesempatan untuk bertobat, untuk diampuni. Dalam 2 Petrus, surat 2 Petrus pasal 2 Petrus pasal 2, kita lihat ini nasibnya malaikat di surga itu. 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ya, malaikat yang berbuat dosa. Ini malaikat yang tidak kuat, masih bisa berbuat dosa. Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Melemparkan mereka ke dalam neraka, ke dalam lautan api dan belerang, sehingga kalau dia keluar, sedikitnya dia berbau belerang. Saudara sudah tahu tadi apa itu belerang itu. Dalam Bible sudah mendengar semacam gas yang mematikan. Dustanya sudah kini setan, dan kemudian ajaran-ajaran sesatnya itu bagaikan gas belerang yang mematikan manusia. Tuhan membuang mereka ke dalam api neraka. Jadi kalau dia timbul, itu timbul dari api neraka dengan bau neraka, bau belerang. Itu baunya neraka, bau belerang, bau asap, api, bau asap. Itu dosa. Jadi setan itu baunya dosa, baunya dusta, baunya pengajaran sesat. Itu dari setan itu. Sadhu Sundar Singh, seorang pendeta bangsa India, saudaraku, yang begitu dekat dengan Tuhan, dia berhadapan dengan seorang setan dalam bentuk malaikat terang, tapi dari baunya Sadhu Sundar Singh tahu ini bukan malaikat, ini setan. Dari baunya, bau apa? Bau belerang ini. Jadi suatu waktu indera kita harus dibuka oleh Tuhan. Nanti dalam penampilan Kristus, Wahyu pasal 10 ini, kita dibawa oleh Tuhan kepada penginderaan yang terbuka, saudara-saudaraku. Sehingga bukan hanya mata kita melihat, bukan hanya telinga kita mendengar, tapi sampai dengan hidup dari indera kita itu menjadi jelas. Sekarang kita masih bisa ditipu, masih bisa dikibuli. Sebab apa? Sebab telinga kita aja masih belum terbuka. Orang bicara manis, ikut golongan sana sini.
Saya baru menegur seorang pengerja, ya pengerjanya saya. Dulu saya baik sama dia, dia baik sama saya orbitkan dia. Tapi tahu-tahu dia menjauh, dia malah ngomong-ngomong. Saya bilang sama dia, dulu kamu baik, saya baik juga sama kamu saya orbitkan. Kok sekarang menjauh, kenapa? Kalau memang saya salah, ayo kasih tahu saya salah apa. Dia nggak bisa ngomong. Nyatanya dia mendengar ngomongan orang yang hatinya sakit terhadap saya. Dia ikut-ikut sakit hati. Nah ini bau belerang. Ini sekarang merajalela kemana-mana, saudara. Sehingga timbulnya golongan, kelompok yang memisah-misahkan tubuh Kristus. Saya berapa kali mendengar orang saya tidak kenal, dia juga tidak kenal saya dekat, kok bisa membenci saya? Dari mana itu? Kalau bukan dari bau belerang. Ini bau belerang. Pengajaran. Jangan mengelompok. Itu kelompok bukan fellowship, saudara. Perhatikan itu. Pengelompokan itu bukan fellowship. Sebab akarnya kepahitan, akarnya kepentingan sendiri, akarnya bukan dari Allah. Sementara Kristus sebagai pohon, dialah kebenaran, dialah jalan, dia kehidupan yang itu pokok. Kalau persekutuan itu pokoknya itu, sehingga kita menjadi carang yang berbuah-buah. Jangan terlepas dari carang karena mengelompok sehingga menjadi kepala tanpa ekor, ekor tanpa kepala, carang tanpa pokok, pokok tanpa carang. Ini berbahaya di dalam Yesaya pasal 9. Oh saudara-saudara, biar mata kita dibuka di hari-hari ini. Malaikat-malaikat berbuat dosa. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Perhatikan, dari dalam neraka ini keluar setan-setan itu menjelajah di dunia dengan bau neraka ini. Bau neraka ini, bau api, bau asap api, itulah dosa. Bau belerang itulah pengajaran sesat. Terus, dan dengan demikian ya, menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Mengelompok dalam gua-gua yang gelap. Itu tempat tahanan setan. Kenapa mau ikut ke gua-gua itu, hei anak-anak Tuhan? Dia mengelompok kepada gua-gua itu. Dia bertahan pada gua-gua sendiri, pada gua-gua gunung batu. Hei Edom manusia daging. Dia membuat liangnya nanti bahkan sampai di antara bintang-bintang. Dia akan membuat guanya, dia akan membuat sarangnya di antara bintang-bintang. Tapi Tuhan akan menggugurkan dia ke bawah. Perhatikan, jangan gampang terikut ke gua-gua dari setan ini. Ke pengelompokan dengan dasar hati sakit, dengan dasar dendam, dengan dasar iri hati. Ini bau belerang. Ini bau asapnya api neraka. Saudara-saudara, dari situ setan ini keluar. Roh-roh najis, roh-roh jahat ini keluar. Baca terus. Ke dalam gua-gua yang gelap. Ke dalam gua-gua yang gelap. Untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi di dalam kelompok ini, dalam gua-gua ini, orang-orang disimpan untuk nanti masuk dalam penghukuman kekal. Bukan saya mengatakan, tetapi ayat Alkitab ini. Sidang jemaat Johor Lemah Putro, saudara yang ada ini, dari manapun saudara berdatangan, saya ingin menyampaikan pada pagi hari, jangan mengelompok dengan dasar iri hati, dengan dasar dendam, dengan dasar segala sesuatu itu dari kepentingan diri sendiri, tapi datang dalam persekutuan yang sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau malaikat saja bisa terjerumus ke dalam dosa, Tuhan akan tampil sebagai malaikat yang kuat. Malaikat yang kuat. Dia adalah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi dalam pasal 10, kita kembali pasal 10 itu, Wahyu pasal 10, Wahyu pasal yang ke-10, malaikat yang kuat, seorang malaikat lain yang kuat. Jadi lain dari malaikat-malaikat biasa. Ini malaikat ini lain dari malaikat-malaikat. Roh ini lain dari roh-roh yang lain. Tapi ini Kristus, ini Yesus sendiri yang pernah datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia malaikat yang lain, yang kuat, yang tidak akan jatuh. Dia dicobai oleh setan.
Di padang belantara dia dicobai oleh setan, tapi dia kuat. Dia tidak jatuh. Dia tidak jatuh. Coba bayangkan seandainya Yesus jatuh dalam percobaan di padang belantara itu. Nasib dunia ini pada umumnya, nasib saudara dan saya tidak bisa dipikirkan bagaimana nanti masuk dalam api neraka tanpa harapan, tanpa pertolongan. Tuhan adalah malaikat yang kuat yang tidak akan pernah jatuh. Dia mampu untuk menolong kita yang di dalam percobaan. Dalam Ibrani pasal 2, kekuatannya itu mampu menolong kita untuk tidak berbuat dosa, untuk menolong kita dalam percobaan. Ibrani pasal yang kedua, Ibrani pasal 2, kita lihat kekuatannya itu, saudaraku. Kekuatan dari Yesus Kristus. Disebut malaikat lain yang kuat, itulah Yesus Kristus. Ibrani pasal yang kedua, Ibrani pasal yang kedua, kita membaca dalam ayat yang ke-17, ayat yang ke-17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ia disamakan dengan saudara-saudaranya. Terus supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, iya, dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi kekuatannya itu, dia disebut korban pendamaian sebab kekuatannya ini. Dia kuat, dia mampu mendamaikan dosa seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan yang juga dipercayakan oleh Tuhan untuk berita ini, saudara-saudaraku, saya tidak bisa memikirkan bagaimana saya mendengar seorang berdosa, dia mengaku dosa. Itu beratnya bukan main. Untuk menaikkan doa penyautan kepada Tuhan sebab seorang anak Tuhan berbuat dosa, itu cukup berat. Satu orang ini, bagaimana kalau seluruh bangsa? Satu orangnya, satu lembar surat, selai surat. Kalau saya terima surat itu selalu surat bermasalah. Setiap hari saya terima surat itu pasti surat bermasalah. Jadi otak ini sudah penuh dengan masalah. Masalah orang itu, dia kalau sudah kirim surat pasti ada masalah. Kalau tidak ada masalah dia tidak kirim surat, dia diam-diam aja. Tapi kalau sudah kirim surat pasti ada masalah. Jadi bayangkan setiap lihat surat itu sudah, kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus sudah stres dulu. Belum buka suratnya baru lihat suratnya sudah stres dulu. Pasti masalah. Tetapi tidak usah takut kirim surat, kirim aja pekerjaan saya itu untuk didoakan. Cuma saya mau gambarkan bagaimana beratnya Tuhan yang banyak kali kita sepelekan itu. Ini saya gambarkan sedikit. Saya manusia ini untuk satu surat, untuk satu pengakuan dosa, untuk satu masalah sudah begitu berat. Bagaimana dengan doa, dengan keadaan keluhan seluruh dunia ini, setiap detik ribuan bahkan berlaksa doa, seruan karena manusia jatuh dalam dosa, berseru Tuhan tolong aku jatuh. Bagaimana beratnya pekerjaan pendamaian itu. Tidak seringan seperti kita abaikan. Dia gampang. Tidak gampang. Ada yang berseru, ada yang belum berseru. Hatinya Tuhan sudah jatuh, lihat orang ini sudah jatuh kok tidak tahu diri. Itu lebih berat lagi. Kalau masih berseru sudah cukup berat, tapi lebih berat orang sudah jatuh masih tidak tahu diri. Merasa seperti tidak ada apa-apa. Nah ini begitu beratnya. Dia mendamaikan dosa seluruh bangsa. 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Dia sendiri kena percikan darah. Dia menderita karena percobaan. Siapa tadi dalam 2 Korintus pasal 5? Karena dosa kita manusia, dia dijadikan dosa. Ia menderita karena percobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ia dapat menolong orang yang dalam percobaan. Saudara percaya? Saudara percaya? Ia dapat. Ini kekuatan. Kalau seorang manusia mungkin dapat atau enggak? Masih pertanyaan. Saya boleh bertanya, Om? Boleh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak ya kita berdoa bersama. Itu manusia. Tetapi Tuhan dapat.
menolong orang dalam percobaan. Dia dapat. Saya kira tidak ada manusia seperti ini. Tidak ada malaikat kuat seperti ini yang mampu mengatakan dapat menolong semua orang dalam percobaan. Percobaan apapun juga, dia yang dapat menolong. Tetapi coba sudah lihat bagaimana manusia ini menghinakan dia. Justru manusia tidak lari kepada dia. Manusia meninggalkan dia, masing-masing membuat jalannya sendiri. Tapi Tuhan sebetulnya yang mampu menolong kita. Ia dapat menolong mereka yang dicobai, karena dia kuat, karena dia berkuasa, karena dia telah mengalahkan segala seteru. Musuh yang terakhir yang dia kalahkan adalah maut. Dia telah mengalahkan dunia ini. Dia telah mengalahkan dunia ini. Jadi kalau percobaan kita menyangkut soal keduniawian, dengarkan, ia telah mengalahkan dunia ini. Saudara percaya? Coba saya tunjukkan. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat yang keempat. Dunia ini, persahabatan dengan dunia, itu musuh Kristus. Baca. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Orang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Iya, orang tidak setia. Orang tidak setia itu dia bersahabat dengan dunia. Dia musuhnya Allah. Orang tidak setia itu musuh Allah. Doanya tidak didengar oleh Tuhan. Dia dikalahkan oleh Tuhan. Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Kita membaca Injil Yohanes pasal 16. Kita membaca ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya, terus dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu seperti Yesus itu kuat. Kuatkanlah hatimu dalam percobaan itu. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Sudah percaya? Jadi kalau percobaan itu menyangkut soal keduniawian, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15, ia telah mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut itu musuhnya Tuhan, telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Musuh yang lain, Ibrani pasal yang kedua tadi, surat Ibrani pasal yang kedua, ini musuh yang juga dikalahkan oleh Tuhan, ya? Ibrani pasal yang kedua. Jadi ada 3 seteru, semua sudah dikalahkan oleh Tuhan, sebab ia kuat. Ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Terus. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Yang takut maut ini daging ini, ya. Daging itu seterunya Tuhan juga dikalahkan. Lebih dahulu mengalahkan setan, supaya daging ini jangan terus takut, tetapi menjadi manusia yang taat kepada Allah. Haleluya. Jadi karena menurut daging, karena manusia ini takut akan mati, manusia ikutkan daging, ikutkan keinginan daging. Mau jadi hamba Tuhan takut sedikit kekurangan, takut kelaparan, takut itu daging.
Yang menakut-nakuti adalah setan. Setan dikalahkan, daging pun ditaklukkan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak usah takut lagi, tapi kita menurut kepada Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadi segala setru itu dikalahkan oleh Tuhan. Sebab dia yang malaikat yang kuat. Kita kembali dalam Wahyu pasal 10. Wahyu pasal yang ke-10. Dalam pembacaan tadi secara garis besar saya tunjukkan percikan-percikan darah, ya. Secara garis besar saya tunjukkan kepada saudara percikan-percikan darah, sehingga membuat Yesus tampil dalam keadaan suci sempurna. Dan percikan darah ini membuat gereja Tuhan membasuh jubahnya menjadi putih bersih seperti dia. Di sini Yesus tampil dalam keadaan maha suci. Jadi tanda-tanda percikan darah menampilkan Yesus dalam keadaan bukan cuma suci tapi maha suci. Gereja Tuhan juga nanti kena percikan darah, bukan untuk membinasakan, tapi justru untuk menampilkan gereja Tuhan dalam keadaan maha suci sama seperti dia. Mari saya tunjukkan 7 kali percikan darah. Kita membaca tadi, aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Percikan pertama kita lihat di sini, berselubungkan awan. Jadi tubuh keseluruhan pribadi, jadi kepribadiannya berselubungkan awan. Jadi suatu kepribadian, pribadi dan kepribadian itu lebih mendalamnya. Jadi setiap pribadi punya kepribadian. Nah, kepribadian ini perlu kena percikan darah supaya menjadi sama seperti Yesus. Berselubung awan itu artinya hidup dalam urapan. Saudara catat dulu, sebab semua ini ada ayat-ayatnya. Kalau saya bicara tentang berselubungkan awan, Yesus berselubungkan awan, itu ada ayat-ayatnya. Mungkin hari ini saya tidak sempat menjelaskan, menunjukkan ayat-ayatnya, tapi semua itu ada ayat-ayatnya. Kepribadian, ya, mempunyai suatu pribadi yang dalam urapan. Ini kuat, saudara. Ini kuat. Jadi bukan satu kepribadian yang gampang hanyut. Ini bukan kepribadian yang baik. Kepribadian yang membuat dia harus diurapi. Satu kepribadian yang kena percikan darah. Jadi bukan orang yang gampang tersinggung, itu tidak bisa urapan. Bukan kepribadian orang yang iri hati, itu tidak bisa urapan itu. Jadi punya kepribadian, ya, punya kepribadian tubuh ini, tubuh yang punya kepribadian yang diurapi. Awan itu bicara tentang Roh Kudus. Ayat-ayatnya semua ada, saudaraku. Dalam kesempatan Bible Study mungkin akan saya jelaskan. Semua ada ayat-ayat ini, bahwa Yesus itu satu kepribadian, satu pribadi, dan mempunyai kepribadian yang diurapi oleh Roh Tuhan ada di atas dia. Roh Kristus, Roh Tuhan ada di atas dia, diurapi. Gereja Tuhan juga akan menjadi diurapi dengan yang Maha Kudus. Di padang belantara menjelang Yesus datang kembali sebagai mempelai laki-laki, gereja Tuhan akan sempat menerima urapan yang Maha Kudus. Bersalut seperti di sini dikatakan bersalut dengan awan. Jadi ini nomor 1, kepribadian ini harus kena percikan darah. Kepribadian. Dulu waktu kami jadi pengerja, guru kami, gembala kami, almarhum Pendeta Injono, kalau ada di antara kami yang suka tersinggung, ya orang ini memang sengaja disinggung sampai mau tahannya jadi baik, kalau enggak ya keluar. Sengaja disinggung, dilatih begitu rupa, sengaja disinggung, dan memang dengan sendirinya di mana-mana dia tersinggung, sehingga kalau dia sadar
Dia kena percikan darah, dia dirubah oleh Tuhan menjadi orang yang sabar. Jadi kami waktu itu memang saling menggocok saudara. Untuk kepribadian, untuk tampilnya kepribadian yang kena percikan darah, untuk hidup dalam urapan. Yang kedua, mukanya sama, mukanya dan berselubungkan awan, maafkan. Yang kedua, dan pelangi ada di atas kepalanya. Pelangi ada di atas kepalanya. Seakan bermahkota pelangi. Pelangi ada di atas kepala ini. Kepala ini seku sentral dari segala pengertian. Ini kepala. Akal itu harus kena percikan darah. Kalau akal itu tidak kena percikan darah, itu orang dunia sehari mengatakan ada akal bulus, ada apa lagi? Akal macam-macam. Nah, itu harus kena percikan darah supaya akalnya itu merupakan satu mahkota kemuliaan. Kalau tidak, wah akal ini macam-macam. Akal bulus, akal tipu daya dan sebagainya, ini di akal ini. Jadi harus kena percikan. Sebuah ayat mengatakan tipu daya tidak ada di dalam dia. Semuanya ada ayat-ayatnya, saudara. Cuma pagi ini kita tentunya tidak bisa membaca semua, akan menjadi sampai sore nanti kebaktian ini rasa-rasanya. Kalau kita mesti, saya tunjukkan dulu ya, bagian-bagian ini dalam Bible Study akan kita teliti lagi. Jadi kepalanya, akalnya itu bukan menjadi akal bulus, tapi akal budi. Akal yang berbudi. Akal yang berbudi. Ya, bukan akal bulus, tapi akal yang berbudi. Kemudian apalagi mukanya sama seperti matahari. Muka itu tempat dari 5 indera. Jadi panca indera juga harus kena percikan darah. Panca indera. Di muka ini, di situ ada mata untuk melihat, di situ ada hidung untuk membau, di situ ada lidah untuk berbicara, untuk merasa. Ini lidah ini, ya. Itu harus kena percikan darah. Di muka ini ada telinga untuk mendengar. Di muka ini letaknya kulit yang sangat sensitif, yang sangat peka, peraba yang sangat peka. Dia belum diraba sudah kelihatan reaksinya, baru kelihatan marah atau senang atau malu, lekas kelihatan pada kulit muka, tidak pada kulit tangan. Ini yang paling peka, kulit muka. Itu pun kena percikan darah. Jadi indra, 5 indra ini juga kena percikan darah. Kemudian tadi muka ya, itu panca indra. Kemudian apalagi? Kaki bagaikan tiang api. Kaki bagaikan tiang api. Kaki ini bicara tentang pendirian dan aktivitas. Pendirian dan aktivitas kita, ya. Ini pada kaki. Itu nanti akan dibicarakan. Kemudian yang kelima, percikan yang kelima pada tangannya. Tangan ini tentang pekerjaan, bekerja. Kita bekerja dengan tangan kita. Bekerja. Di tangannya ada kitab yang terbuka. Kitab yang terbuka itu artinya pekerjaan pendamaian yang sudah dilaksanakan. Tidak tertutup, tapi sudah terbuka di tangan. Jadi Yesus mengerjakan pekerjaan pendamaian ini sampai selesai. Kitab itu dibukakan dari bayangan. Pelayanan pendamaian secara bayangan. Waktu di Taman Eden, dosa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yesus mengerjakan. Dan waktu itu masih bayangan, seekor binatang, tidak disebutkan binatang apa, seekor binatang. Kemudian zaman Israel baru kita tahu binatang itu
lembu atau domba. Itu korban pendamaian. Lebih terang. Sampai nanti pada perjanjian baru kita melihat, oh yang disebutkan domba itu, itulah Yesus Kristus. Jadi dari perjanjian lama, dari bayangan sampai pada wujud pekerjaan pendamaian itu di atas kayu salib. Itu ada di tangan dia. Dan di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Pekerjaan pendamaian itu sudah selesai. Kemudian ayat yang suaranya, ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Suara apa yang keluar di mulut itu sebetulnya berasal dari dalam hati, dari perasaan, dari keinginan. Ini suara ini perwujudan dari apa yang kita ingini. Kita ungkapkan dalam suara. Perasaan kita senang atau marah itu dari suara. Itu sebetulnya dari dalam hati. Gambaran dari hati diucapkan dalam suara. Jadi hati ini pun dipercik dengan darah. Perhatian kita dipercik dengan darah. Yang ketujuh, kaki kanan di laut, kaki kiri di bumi. Dua kaki itu dipercik juga dengan darah. Pengaruh menginjak bumi, menginjak laut, itu artinya dia berkuasa darat dan laut, berkuasa atas seluruh bumi. Kekuasaan ini pun dipercik dengan darah, supaya jangan setelah terima kepercayaan Tuhan. Nah ini banyak kali kalau kita tidak kena percikan darah, kita terima kepercayaan, kita nanti bisa tampil seperti lebih dari kepercayaan, mendapat suatu kedudukan, mau berkuasa atas semua orang, padahal kita hanya dipercayakan. Kepada seorang gembala dipercayakan oleh Tuhan. Tapi kalau sudah sok berkuasa, nah ini kekuasaan, kepercayaan yang tidak dipercik dengan darah. Sebab itu Rasul Petrus diajarkan gembala-gembala, jangan kamu sok berkuasa atas domba-domba itu. Ada kekuasaan, ada kemampuan, tetapi dipercik dengan darah. Paulus punya pengerja, namanya Filemon. Itu pengerjanya. Paulus bisa saja memerintah, Filemon kamu buat ini, buat itu, bisa, itu pengerjanya. Tapi Paulus tidak menggunakan kekuasaan itu begitu saja. Dia punya kekuasaan itu dipercik dengan darah. Coba sebagai ayat terakhir kita lihat bagaimana seorang yang hidup, seorang manusia biasa seperti kita, tapi hidup di dalam kepercayaan, dalam percikan darah. Filemon, surat Filemon, hanya satu pasal, ayat yang ke-8. Filemon pasal 1 ayat yang ke-8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh. Ya, kebebasan itu sebenarnya kekuasaan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Jadi Paulus ini sebagai seorang gembala dari Filemon, segembala dari Filemon bisa saja memerintahkan Filemon bikin ini, bikin itu. Aku mempunyai kebebasan, kekuasaan penuh apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Tidak memerintah, tapi memintanya daripadamu. Terus aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. 12. Dia aku suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Buah hatiku, dari hati yang penuh kasih sayang. Dia tidak memerintah, sekalipun dia boleh memerintah, dia boleh. Tetapi kita tidak dibuat oleh Tuhan begitu.
kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita mau dipercik oleh Tuhan dengan darah, supaya kita berbicara dari sedalam-dalam hati yang penuh kasih sayang. Lebih baik aku meminta kepadamu, tolong Onesimus, dia buah hatiku. Jadi dari dalam hati yang penuh kasih sayang, saudara-saudara, kita nanti bekerja bersama-sama. Saudara-saudara mendapat kepercayaan, mendapat kebebasan, mendapat kekuasaan, tapi berikan itu percikan darah, supaya jangan kita merasa sok berkuasa satu di atas yang lain. Terutama saya sebagai seorang gembala yang diberi oleh Tuhan tanggung jawab untuk segala sesuatu itu. Kita berdoa bersama-sama supaya kita jangan saling menguasai, tapi saling mengasihi, seperti Paulus dan Filemon. Paulus sebetulnya punya kebebasan, punya hak, punya kekuasaan, bisa memerintah, ayo bikin ini, bikin itu. Tetapi dalam bekerja bersama ini, untuk pelayanan dari kasih ini, aku lebih baik minta tolong sidang jemaat, tolong. Tadi saya sudah minta tolong buatkan kasur untuk buah hatiku. Siapa itu? Hamba-hamba Tuhan yang akan datang. Sebenarnya aku bisa saja perintah, kamu bawa kasur 10 biji, kamu 20, kamu kaya, kamu bisa ini, bisa saja. Tetapi itu bukan sistem kita bekerja. Tolong menolong seorang menyambut yang lain. Jadi kita serempak dalam satu kesatuan. Biar kita membuka hati kita, biar kasih Allah dicurahkan dalam kita sekalian. Kita bangkit berdiri. Kasih dari surga 201 ya. 201 kasih dari surga, nyanyian rohani 201. Kita naikkan nyanyian ini sebagai doa bersama. Kata-kata ini sangat indah, merupakan perkataan doa yang kita ucapkan bersama. Ucapkan doa ini secara bersama-sama. Kasih dari surga.
Kita menyembah Allah sambil membuka hati, masuknya kasih Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau Tuhan memberikan kita percikan darahnya, Tuhan mau mengalirkan kasih-Nya dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Biar Engkau menyucikan kami dan kuasa firman dengan ajaran-Mu bagi kami, tapi juga dengan percikan darah-Mu, agar kami menjadi putih bersih di hadapan hadirat-Mu untuk menampung kasih-Mu. Dengan kekuatan kasih ini kami bisa bertahan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Ucapan syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, nomor 140 dari Psalm. Jikalau aku berbahasa malaikat pun, jikalau aku berbahasa malaikat pun, tetapi aku tak memiliki kasih-Nya, ku sama dengan Kau yang memberi suara kosong dan sana yang bergemericik. Tuhan, ku mohon kasih-Mu, Tuhan, ku mohon curahkan kasih-Mu agar ku dapat melaksanakan perintah mempelai surga yang suci, mengasihi seperti padamu. Sekalipun aku berkarunia nubuat, sekalipun aku berkarunia nubuat dan mengetahui segala rahasianya, serta memiliki segala pengetahuan, tanpa kasih-Ku tak berarti. Tuhan, ku mohon curahkan kasih-Mu, Tuhan, ku mohon curahkan kasih-Mu agar ku dapat melaksanakan perintah mempelai surga yang suci, mengasihi seperti padamu. Kasih Allah itu tidak berkesudahan. Kasih Allah itu tidak berkesudahan. Nubuat berakhir, bahasa
kembali. Demikian Bapak ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu buat segala sesuatu yang sudah kami terima. Seraya kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu untuk layak dalam menggunakan segala berkat ini, memuliakan membesarkan nama-Mu Bapa. Namun sebelum kami kembali, kami berdoa buat permohonan-permohonan yang sudah sempat dibacakan, nama-nama masing-masing disertakan dengan kebutuhan keperluan. Kami percaya dalam nama Yesus semua permohonan ini dapat Engkau tolong mereka Tuhan. Tapi kuasa-kuasa kegelapan yang sudah mengganggu Bapa bersatu hati, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Demikian kepercayaan Kau berikan kepada kami. Lengkapilah kami dengan segala sesuatu kemampuan untuk bisa melakukan kehendak-Mu dengan sungguh-sungguh hati untuk mengasihi Dikau, mengasihi sesama dengan kasih daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaktian-kebaktian kami pada hari-hari mendatang, mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat nikah kami, buat usaha, buat pekerjaan kami sekalian. Dalam pengaruh kuasa ya, tudung pendamaian ini tetap berada di dalam kami semua Bapa. Terima kasih, kami doakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, seluruh rakyat di negeri ini. Kami berdoa juga buat keluarga yang ditinggalkan karena musibah yang terjadi dengan jatuhnya pesawat di Medan. Kami berdoa buat mereka seluruhnya. Buat bangsa kami yang sedang dilanda dengan duka cita ini, kami berdoa mohon kepadamu Tuhan, akan segala sesuatu dapat hiburan dan kekuatan dari Dikau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasihku sekalian, terimalah anugerah, cinta kasih dan berkat Tuhan, serta kembalilah dengan sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian, Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat siang.